Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang menguasai segala ilmu, dan dialah yang memberikan ilmu. Semoga majelis ini dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan ilmu yang manfaat, yang bisa dipahami dan bisa diamalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Manusia pasti ingin bahagia, manusia pasti ingin mulia, manusia pasti ingin selamat, dan gerbang dari semua itu adalah ilmu. Kalau kita kurang ilmu, pasti kurang iman, kurang amal. Padahal iman dan amal solehlah kunci utama bahagia. Maka di dalam Islam wajib hukumnya mencari ilmu. Orang yang tidak belajar itu berdosa. Karena orang yang tidak belajar tidak akan mengenal Allah penciptanya, tidak akan mengenal arti hidup ini, dan tidak mengenal konsekuensi dari apa yang dijalani. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada pertanyaan, kenapa di Indonesia banyak koruptor lulusan perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi ternama, bahkan perguruan tinggi yang terkenal di luar negeri? Tidak jarang ilmunya sangat tinggi, gelarnya panjang dan berenteng, tapi ujungnya jadi mencuri uang rakyat. Dia tidak punya rasa malu mengambil hak-hak orang lain. Mengapa ada orang berilmu seperti ini? Bukankah yang koruptor-koruptor juga orang yang berpendidikan tinggi? Bangunan tinggi, kalau fondasinya tidak baik, maka dia akan roboh. Tidak salah belajar ilmu teknologi, ilmu sains, dan berbagai keilmuan lainnya, tapi ada fondasi yang sangat penting, yaitu ilmu agama. Makanya belajar ilmu apapun harus diawali dengan belajar memahami agama dengan benar. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Ini penting sekali. Untuk apa kita belajar agama sebagai fondasi ilmu-ilmu lain yang bisa kita cari? Pertama, dalam belajar agama kita jadi mengenal siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak belajar agama, kita tidak mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, pasti tidak mengenal tenang dalam hidup ini. Kita akan menuhankan selain Allah, menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, ya casing. Kita akan menuhankan dan mengabdi kepada casing. Pasti tidak bahagia, pasti tidak bahagia. Kalau tidak paham agama, dia akan harap dan takutnya kepada selain Allah. Itu penderitaan. Kalau kita belajar agama, selain kita mengenal Allah, kita mengenal apa yang harus kita lakukan, yang Allah sukai, dan apa yang Allah larang. Bahagia itu ada pada amal soleh. Bahagia itu pada apa yang Allah perintahkan. Dan penderitaan itu ada pada yang Allah larang. Kalau kita tidak belajar, kita tidak mengenal. Jadinya ngarang hidup ini. Ngarang. Sekepikirnya, semaunya, dan lebih parah lagi, kita malah meniru orang yang ngarang juga. Oh, ini adalah rugi. Karena hidup di dunia cuma sekali, sebentar, dan setiap waktu kita bisa mati. Yang ketiga, kalau kita tidak belajar agama, kita tidak mengenal konsekuensinya. Padahal setiap perbuatan pasti balik ke kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Jika kamu berbuat jahat, buruk, jelek, itu pun pasti menimpamu. Dengan paham agama, kita jadi mengerti konsekuensi. Oleh karena itu, hayo
siapapun yang ingin mulia sungguhan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ditinggikan oleh Allah yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Apa cirinya orang yang berilmu? Orang yang berilmu itu bukan yang panjang titelnya, tapi ilmu seseorang itu dilihat dari keimanannya. Apa dia makin yakin ke Allah? Apa buktinya orang yang beriman? Akhlaknya, pribadinya jadi makin mulia, hidupnya menjadi makin indah dan makin banyak manfaatnya bagi sesama. Mudah-mudahan kita lakukan terus-menerus semangat belajar tiap hari ya. Ini 3M-nya, jadi sekarang kita modifikasi semangat belajar tiap hari, semangat mengamalkan ilmu dengan ikhlas dan istiqomah, dan satu lagi semangat menyebarkan ilmu. Selain menjadi pembelajar, pengamal, dan juga penyebar ilmu. Dan kalau kita mau mencintai, cintailah orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu, yang menyebarkan ilmu. Insya Allah kita akan jadi orang baik dan diberi ilmu yang lainnya. Kalau fondasi iman dan amal solehnya kokoh, kita akan dimuliakan di dunia, dan insya Allah pulang juga akan mulia. Selamat jadi pembelajar sejati, pengamal sejati, dan pendakwah sejati yang ikhlas dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.